Pelaksanaan ibadah haji 2022 akan memasuki fase puncaknya. Para jemaah haji akan berada di Arafah untuk melaksanakan wukuf, lalu berpindah ke Musdalifah dan Mina. Untuk mengetahui informasi terkini di Mekah, Arab Saudi, kami sudah bergabung dengan Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza. Selamat pagi Mas Revo, bagaimana kabar Anda dan juga kondisi jemaah dari Indonesia seperti apa Mas Revo? Selamat pagi Maggie, selamat pagi pemirsa. Ya, kondisi kami sebenarnya di Mekah saat ini beberapa jamaah karena mungkin cuaca terlalu panas dan situasinya sangat berbeda dengan di tanah air. Jadi beberapa jemaah ada yang mengeluhkan misalnya sudah mulai batuk pilek, sakit tenggorokan gitu. Dan beberapa juga jamaah mengeluhkan misalkan sakit perut karena mungkin soalan makanan yang cukup berbeda. Jadi membuat para jamaah memang harus lebih berhati-hati atau lebih menyiapkan diri dengan baik, terutama terkait dengan kesehatan, yang mengingat pelaksanaan wukuf sudah akan berlangsung pada hari Jumat atau 2 hari mendatang. Ya, Mas Revo, tadi Anda juga sudah menyebutkan ada beberapa jemaah haji yang kondisinya kurang sehat. Dan seperti apa sebenarnya situasi terkini jelang puncak ibadah haji 2022 dan apa saja peraturan khusus tahun ini yang akan diterapkan? Untuk saat ini sebenarnya di Masjidil Haram sendiri sudah mulai dibatasi untuk jemaah haji yang datang ke masjid untuk yang masuk ke area Ka'bah itu dibatasi hanya mereka-mereka yang menggunakan pakaian ihram. Sementara dan itu pun hanya beberapa jamaah yang bisa tinggal di sekitar Masjidil Haram. Sementara untuk jamaah-jamaah reguler saat ini mereka kan tinggalnya agak sedikit lebih jauh dibanding dari Masjidil Haram, sehingga dan mereka kedatangan ke sini sudah mulai dibatasi nih. Untuk jamaah yang ingin melaksanakan ibadah sholat di Masjidil Haram tapi tidak mengenakan kain ihram hanya bisa sholat atau beribadah di lantai 2 atau lantai 3 di rooftop dari Masjidil Haram. Kalau kita lihat sebenarnya kalau misalkan dibandingkan dengan suasana 3 bulan yang lalu, pelaksanaan ibadah di Masjidil Haram sendiri relatif secara protokol kesehatan tidak seketat sebelumnya. Ketika saya mengunjungi Arab Saudi sekitar bulan Februari dan Maret lalu, untuk masuk ke Masjidil Haram kita harus menggunakan mendaftar ke aplikasi khusus, kemudian dibatasi juga pelaksanaannya masih harus menggunakan masker dan sholat masih ada jarak antara jamaah. Untuk sekarang relatif lebih longgar, jamaah bisa langsung masuk ke Masjidil Haram tanpa melalui pendaftaran khusus, walaupun ini sekarang tentu diperuntukkan untuk jamaah haji saja. Dan juga untuk protokol kesehatannya sendiri tidak seketat 3 bulan yang lalu. Jadi jamaah banyak sekali yang tidak menggunakan masker, jarak juga sudah tidak ada lagi physical distancing, dan ini membuat sebenarnya harus lebih berhati-hati kepada jamaah, lebih disiplin diri sendiri ya, agar tidak membawa ketika pulang ke tanah air misalnya membawa penyakit dan kemudian bisa menularkan ke masyarakat yang lain di Indonesia. Ya, baik Mas Revo, jadi kita harus menjaga diri sendiri untuk kesadaran sendiri ya, untuk menjaga protokol kesehatan masing-masing. Ya Mas Revo, apa saja pernak-pernik ataupun ada cerita menarik sewaktu Anda menjalankan ibadah haji di sana? Relatif sebenarnya hal yang mendebarkan ini kan karena saya berangkat menggunakan visa keluarga atau mujamalah ya. Jadi kemarin ketika akan berangkat ke tanah suci ini kan hanya ketika apakah visa saya akan diterima oleh pemerintah Arab Saudi atau tidak gitu. Dan memang kenyataannya kan sekarang di tanah air ada sekitar 4.000 ya jamaah haji yang melamar menggunakan visa furoda atau mujamalah yang tidak bisa berangkat, yang pada akhirnya tidak bisa berangkat ke tanah suci. Saya sendiri kemarin berangkat visa keluar last minute dan kemudian harus untuk mengejar batas akhir penerbangan juga harus berusia ke bandara.
Nah, itu ketika pelaksanaan di tanah air, persiapan di tanah air. Selebihnya ketika di Arab Saudi sendiri, ketika di tanah suci, kalau misalkan cerita yang menarik, paling ya karena memang sekarang ini ada ratusan ribu hingga 1 juta ya. Kalau semua kuota dari haji sendiri kan sekarang pemerintah Arab Saudi menerapkan ada 1 juta jamaah haji yang datang ke tanah suci. Nah ini tentu saja membuat pelaksanaan ibadah menjadi lebih padat dibanding waktu-waktu di luar pelaksanaan ibadah haji. Saya tidak bisa membayangkan kalau misalkan ibadah hajinya sendiri dengan kuota normal sekitar 3 juta. Ini yang datang sendiri sekarang kan 1 juta jamaah dan itu pun membuat Masjidil Haram terasa penuh di waktu-waktu sholat. Tentu saja kalau misalkan di wilayah Ka'bah ketika orang melaksanakan tawaf itu masih bisa diatur orang yang bisa masuk ke dalam. Tapi untuk yang ke lantai 1, 2, dan 3 itu sangat penuh dengan jamaah. Sehingga kalau misalkan kita ingin sholat di dalam masjid tentu harus datang lebih awal, misalnya 1 jam sebelum pelaksanaan sholat itu juga sangat kesulitan untuk mendapatkan tempat itu. Jadi kalau mau memang jamaah yang tidak sholat di Masjidil Haram harus datang jauh-jauh lebih awal dibanding dari waktu pelaksanaan sholat. Baik, tentunya harus menjaga stamina Anda ya Mas Revo. Semoga pelaksanaan seluruh ibadah haji jemaah haji Indonesia berjalan dengan lancar, aman, sehat walafiat. Terima kasih Wakil Pemimpin Redaksi CNN Indonesia Revo Lusriza.